Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nida Kusuma dari kelas 2A NPM 206910520, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan kembali isi makalah yang sudah saya ambil, judul Hak Asasi Manusia. Apakah itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ruang lingkup hak asasi manusia. Apa saja ruang lingkup hak asasi manusia? Yang pertama, hak pribadi. Hak-hak yang persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain. Yang kedua, hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada. Yang ketiga, kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintah. Serta yang terakhir, hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Hakikat hak asasi manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan ekosistem manusia serta utuh melalui aksi keseimbangan antar kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Ciri-ciri pokok hakikat hak asasi manusia. Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM, yaitu yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, dan asal-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga, hak asasi tidak bisa dilarang, karena tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Hak asasi manusia pada tataran global. Sebelum konsep hak asasi manusia diratifikasi PBB, terdapat beberapa konsep utama mengenai hak asasi manusia. Yang pertama itu, hak asasi manusia menurut konsep negara-negara barat, yaitu apa saja? Yang pertama, ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak. Yang kedua, ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas. Yang ketiga, filosofi dasar, yaitu hak asasi tertanam pada diri individu manusia. Yang keempat, hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan negara. Yang kedua, hak asasi manusia menurut konsep sosialis. Apa saja itu? Yang pertama, hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat. Yang kedua, hak asasi tidak ada sebelum negara ada. Yang ketiga, negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki. Nah, yang ketiga, hak asasi menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Apa sajakah itu? Yang pertama, tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap kepala keluarga. Yang ketiga, individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Nah, yang keempat, hak asasi manusia menurut konsep PBB. Konsep PBB dalam HAM ini dibidangi oleh sebuah komisi PBB dipimpin oleh Eleanor Roosevelt dan secara resmi disebut Universal Declaration of Human Rights. Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang mempunyai, yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, kemerdekaan dan keamanan badan. Yang ketiga, hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum. Yang keempat, hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana. Yang kelima, hak untuk hak masuk dan keluar wilayah suatu negara. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan hak milik atas benda. Yang kedelapan, hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan. Yang kesembilan, hak untuk bebas memeluk agama. Yang ke-10, hak untuk mendapatkan pekerjaan. Yang ke-11, hak untuk berdagang. Yang ke-12, hak untuk mendapat pendidikan. Lalu hak untuk turut serta dalam pergerakan kebudayaan masyarakat.
Dan yang terakhir, hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan. Contoh-contoh kasus pelanggaran HAM. Apa saja itu contoh-contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia? Yang pertama, kasus terjadinya penganiayaan pada Praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003. Nah, yang kedua, kasusnya itu dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran hak asasi manusia ringan kepada setiap manusia. Yang ketiga, contoh kasusnya itu para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan. Kasus yang keempat yaitu orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan sesuai keinginan dan minat dan bakatnya. Yang kelima, kasus BB yang telah membunuh anak-anak yang berusia di atas 12 tahun, yang artinya hak untuk hidup anak-anak tersebut pun hilang. Nah, kasus yang terakhir yaitu masyarakat kelas bawah mendapat perlakuan hukum kurang adil. Buktinya jika masyarakat bawah membuat suatu kesalahan, misalkan mencuri sendal, proses hukumnya sangat cepat dan akan tetapi masyarakat kelas. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dari isi makalah yang sudah saya ambil, judulnya Hak Asasi Manusia. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.